Tetangga beli mobil baru pas tabrak pagar, syukurin tuh. Nah, misal, itu karena antum jengkel hatinya, itu nggak boleh. Tetangga beli AC dia yang kedinginan kan gitu. Nah, dia jengkel marah. Nah itu iri yang nggak boleh, hasad. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini banyak dari banget pertanyaannya nih. 3 lagi Ustaz. Terakhir. 3 lagi. Ini pertanyaan dari WhatsApp Ustaz. Apakah hasad itu benar bisa merusak rencana atau hajat? Misal kita punya bisnis dan ada rencana untuk pengembangan, lalu saya cerita ke teman saya kalau ada rencana ini dan itu, lalu tiba-tiba malah ada masalah di bisnis saya dan rencana saya gagal. Apa itu karena hasad Ustaz? Bisa. Bisa saja. Karena hasad itu bisa, hasad yang buruk ya. Karena hasad ada 2. Ada yang dilarang, haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hati-hati kalian dengan hasad atau iri. Karena dia bisa membakar pahala, menghapuskan pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah ini hasad yang diharamkan, yaitu antum iri melihat kelebihan pada diri seseorang dan antum berharap hilang dari dia. Dia punya ketampanan, punya kecantikan, punya kepintaran, punya kelebihan ekonomi dan segala macam. Terus antum cemburu dan antum senang tuh. Tetangga beli mobil baru pas tabrak pagar, syukurin tuh. Nah, misal, itu karena antum jengkel hatinya, itu nggak boleh. Tetangga beli AC dia yang kedinginan kan gitu. Nah, dia jengkel marah. Nah itu iri yang nggak boleh, hasad. Tapi yang kedua yang boleh, ghibthah namanya. Jadi kita cemburu melihat kelebihan orang, tetapi kita dalam hati nggak ingin hilang dari orang itu. Kita cemburu lihat kepintaran dia, ya, kebaikan dia, hafalan Qur'annya misalnya, apalah, ya. Terus kita berharap Allah kasih kita seperti dia atau lebih. Selama tidak bentrok dengan sunnatullah, ingat ya. Nggak bisa antum lihat orang tampan atau orang cantik, ya Allah wajahku kembarin sama dia, itu nggak bisa. Kan gitu. Tapi minta Allah juga berikan kebaikan di fisik kita. Karena bisa saja wajah kita sama tapi Allah ubah. Kayak lebih bercahaya, lebih cerah, lebih baik, itu bisa saja kan, bukan mustahil gitu kan. Sebagaimana nanti di akhirat kita akan diberikan ketampanan dan kecantikan, itu bukan mustahil di dunia juga. Nah seperti itulah. Nah kalau ghibthah dibolehkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad atau ghibthah kecuali pada 2. Artinya fokus kepada 2 orang ini, selalu cemburu sama mereka. Yang pertama itu adalah rajulun atahullahu Qur'an fahuwa yatlu ana'al laili wa ana'an nahar. Seseorang yang Allah karunia Al-Quran dan dia sibuk membacanya di sholat atau di luar sholat, di siang dan di malam hari. Wa rajulun atahullahu malan. Yang kedua orang yang Allah kasih harta, wa yunfiqu ana'al laili wa ana'an nahar. Dan dia sibuk menginfakkan di siang dan di malam hari. Maka ini wajar kita cemburu dengan mereka. Nah seperti itulah ya. Jadi kalau kita menceritakan kelebihan tadi kayak gitu sama orang lain, bisa saja karena hasad yang haram ini, yang iri yang tadi diikuti dengan rasa dengki dalam hati, cemburu kenapa orang ini punya kelebihan dan dia berharap orang itu berubah, tabrakan mukanya jadi cacat lah, fisiknya cacat, harta usahanya bangkrut gitu-gitu ya, pernikahannya jadi kacau, dia gembira dengan itu, maka ini hukumnya haram gitu ya. Dan itu bisa terjadi kalau antum ceritakan kelebihan-kelebihan pada orang yang seperti ini, lalu dia hasad, itu bisa. Ya, kalau dia mengatakan, oh bagus ya usaha kamu, oh kamu kok cantik banget, kamu kok gagah banget dan segala macam. Tapi dalam hatinya iri itu bisa kena mendatangkan penyakit namanya ain. Hasad ya, mata panas. Yang kata Nabi SAW, inna lil aini lal haq. Mata panas itu benar ada. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, mayoritas umatku meninggal justru karena ain. Ya, dalam riwayat lain, hati-hati dengan mata yang panas itu penuh dengan iri dan dengki. Itu karena dia bisa membuat manusia masuk ke liang kubur dan membuat unta masuk ke kuali yang kecil. Jadi mengecil badannya gitu ya. Karena bahayanya. Dan sekian banyak hadis tentang masalah ain. Lalu bagaimana supaya kita tidak kena ain? Setiap kali kita sebutin satu kelebihan. Atau kita lihat diri kita sendiri. Antum lihat di cermin, Allah berikan antum ketampanan atau kecantikan. Antum sendiri harusnya bilang, Masya Allah, tabarakallah. Kita sendiri bisa kenain ain diri kita gitu kan. Kita selalu bilang Masya Allah tabarakallah. Orang lain pun sama. Masya Allah tabarakallah. Kita kalau menceritakan orang atau tiba-tiba orang puji kita. Oh mobilnya bagus ya, motornya bagus ya, bajunya bagus ya. Kita nyaut Masya Allah tabarakallah gitu ya. Kalau orang lain itu sudah menyebut Alhamdulillah. Itu berarti cara untuk efektif agar tidak kena ain. Sekarang bagaimana caranya? Kalau sudah terlanjur terjadi. Antum bawa anak kecil antum. Allah kasih anak yang Masya Allah lucu gitu ya. Kemudian
dilihatkan ke tangga, lihatkan ke sana sini, orang pada puji, oh lucu-lucu. Gitu. Terus antum lupa bilang Masya Allah, tabarakallah. Tiba-tiba anak itu sakit. Itu sering terjadi ya. Anak itu tiba-tiba sakit, rewel malam. Saya kadang-kadang gitu ada bawa anak-anak yang Allah amanahkan, begitu keluar, balik, kadang-kadang rewel tanpa jelas. Saya ruqyah, bacain ayat-ayat ruqyah, ya. Kalau perlu ada air, di ruqyah juga airnya diminumkan, air zam-zam atau air apa, diusap di badannya, insya Allah setelah itu akan hilang. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, itu bisa. Tapi cara yang paling efektif kalau ainnya memang sangat keras ya, orangnya terlalu dalam hasadnya dan sudah berlarut beberapa waktu antum tidak mengobatinya, ya tidak segera menangani, maka yang paling efektif adalah seperti kejadian sahabat yang pernah mandi di masa Nabi SAW dan kulitnya sangat putih dan bersih. Sampai digambarkan saking tampannya mirip wanita gitu ya. Dia lagi mandi, karena dulu orang tidak punya kamar mandi dalam rumah, jadi mandi di luar di padang pasir. Dan dulu itu di Madinah, orang-orang punya tempat mandi bersebelah-sebelahan. Orang taunya ini kamar mandinya keluarga fulan, ini kamar mandi keluarga. Mereka buat gitu. Dari pelapa-pelapa kurma. Nah biasanya yang laki-laki itu sampai di bagian kepala. Jadi bagian kepala terlihat kalau itu laki-laki dari jauh. Perempuan tertutup semua. Maka laki-laki sahabat ini waktu lagi mandi, ada yang lewat hasad sama dia. Apa kata yang hasad ini? Perempuan yang dipingit saja tidak seputih kamu kulitnya. Pingsan orang itu. Lagi mandi tiba-tiba pingsan. Lalu dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW tanya, waktu dia mandi tadi siapa yang lihat dia? Kata mereka si fulan ya Rasulullah. Nabi panggil. Lalu Nabi mengatakan, halla barakt. Tidakkah kau bilang Masya Allah? Tabarakallah. Lalu disuruh orang itu air wudunya disiram kepada orang yang pingsan, kemudian dia bangun pada saat itu. Nah ini kurang lebih gambaran tentang masalah cara yang menangani kalau sudah terlanjur terjadi.